Oke, selamat datang. Kali ini kita akan menggali salah satu pertanyaan paling dalam yang pernah ada dan gimana jawabannya mungkin aja tersembunyi bukan di bintang-bintang yang jauh, tapi justru di sini, di planet kita sendiri. Kita akan melihat krisis iklim dari kacamata kosmik yang benar-benar baru. Jadi, ceritanya dimulai di suatu siang, tahun 1950. Seorang fisikawan hebat, Enrico Fermi, lagi asik ngobrol soal UFO sama teman-temannya, terus tiba-tiba dia nyeletuk. Tapi, di mana mereka semua? Nah, pertanyaan simpel ini ternyata jadi awal dari sebuah misteri kosmik raksasa yang masih menghantui kita sampai sekarang. Inilah yang kemudian dikenal sebagai paradoks Fermi. Logikanya sederhana, tapi bikin pusing. Alam semesta ini kan tua banget dan luasnya luar biasa. Kalau peradaban canggih itu banyak, harusnya kita udah nemu jejak mereka di mana-mana dong. Tapi nyatanya, sepi, sunyi senyap. Ketiadaan bukti inilah yang disebut paradoks. Dan kesunyian ini jadi makin aneh kalau kita lihat angka ini. Menurut perhitungan para ahli, cuma butuh waktu sekitar 650.000 tahun bagi satu spesies penjelajah angkasa buat menyebar ke seluruh galaksi Bima Sakti. Dibandingkan umur galaksi yang miliaran tahun, itu kan cuma sekejap mata. Jadi sekali lagi, di mana mereka? Oke, sekarang kita masuk ke salah satu solusi yang paling menarik, sekaligus agak merinding. Filter agung atau The Great Filter. Idenya adalah ada semacam rintangan evolusi yang super sulit, hampir mustahil dilewati, yang ngejegal kehidupan buat bisa sampai ke tahap peradaban teknologi yang maju. Jadi, di mana letak filter ini? Apa di langkah pertama, pas kehidupan paling sederhana baru muncul? Mungkin itu kejadian yang langka banget. Atau jangan-jangan lompatan dari makhluk sederhana ke makhluk kompleks? Atau dari situ ke kecerdasan? Atau mungkin rintangannya ada di langkah terakhir, dari sekedar cerdas menjadi peradaban teknologi yang bisa bertahan lama. Nah, disinilah ceritanya jadi sangat personal dan sedikit menakutkan. Gimana kalau filter agung itu bukan sesuatu yang udah berhasil kita lewati? Gimana kalau rintangan terbesarnya itu justru ada di hadapan kita? Mungkin keheningan di langit malam itu sebenarnya adalah sebuah peringatan. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai metafora ini. Peradaban kita itu ibarat remaja kosmik. Kita udah punya kekuatan yang besar, teknologi yang bisa mengubah seisi planet, tapi kita belum punya kebijaksanaan buat mengendalikan kekuatan itu. Mirip remaja yang baru dapat mobil sport kan? Berbahaya. Coba kita lihat seberapa cepat kita sampai di titik ini. Selama ribuan tahun, dampak kita ke planet ini ya gitu-gitu aja. Lalu, boom, revolusi industri. Kemudian, sejak tahun 1950-an, terjadi percepatan agung, di mana semuanya meledak, populasi, konsumsi energi, sampai dampak lingkungan. Dan sampailah kita di hari ini. Selamat datang di Antroposen. Ini adalah zaman geologis baru yang kita ciptakan sendiri, di mana aktivitas manusialah yang jadi kekuatan utama pembentuk iklim dan lingkungan. Krisis yang kita buat sendiri ini, nah, ini bisa jadi kandidat yang sangat kuat untuk menjadi filter agung itu. Ini mungkin jawaban dari kesunyian kosmik. Jadi, apa kita udah pasti bakal gagal dalam ujian ini? Tunggu dulu. Untuk mencari petunjuk, yuk kita coba jadi detektif. Kita akan menginterogasi tetangga-tetangga terdekat kita di tata surya buat belajar gimana nasib sebuah planet bisa berubah drastis. Berkas kasus nomor 1. Venus. Di bumi, kita punya siklus karbon yang seimbang dan atmosfer yang menjaga air tetap ada. Tapi di Venus, siklus itu hancur. Terlalu banyak karbon dioksida memicu efek rumah kaca yang menggila. Airnya menguap semua, mengubah planet itu jadi neraka dengan suhu sepanas timah cair. Lanjut, berkas kasus nomor 2. Mars. Miliaran tahun lalu, Mars itu dunia yang basah, punya atmosfer tebal, sungai-sungai, dan lautan. Planet merah dulunya biru, tapi lihat sekarang, atmosfernya menipis, dan Mars jadi gurun beku yang super kering. Jadi petunjuk paling penting dari penyelidikan kita ini apa? Simple, kelayakan huni sebuah planet itu nggak abadi. Kondisinya bisa berubah, kemampuannya buat menopang kehidupan bisa hilang, entah karena proses alami atau karena ulah penghuninya. Ini membawa kita ke sebuah kesadaran penting. Kita sering dengarkan slogan selamatkan planet. Tapi menurut ahli biologi Lynn Margulis, bumi itu tangguh. Kalaupun kita gagal dan punah, planet ini akan pulih dan terus berputar. Yang sebenarnya butuh diselamatkan itu bukan planetnya, tapi kita, peradaban kita. Kita juga sering dicap sebagai penjahat atau wabah bagi bumi.
Tapi kalau kita lihat dari kacamata sejarah planet yang panjang, kita ini bukan penjahat. Dulu banget ada mikroba yang mengubah atmosfer secara drastis dan menyebabkan kepunahan massal. Sama seperti mereka, kita hanyalah spesies terbaru yang dampaknya kini mencapai skala global. Dan semua pemikiran ini membawa kita ke sebuah kerangka berpikir yang benar-benar baru, sebuah cerita baru untuk spesies kita, yang disebut astrobiologi antroposen. Ini adalah cara untuk memahami momen kita saat ini dengan belajar dari nasib planet-planet lain. Intinya begini, krisis iklim yang kita hadapi ini kemungkinan besar bukan hal yang unik. Ini adalah rintangan yang bisa diprediksi, yang mungkin akan dihadapi oleh peradaban manapun yang mulai boros energi. Dari sudut pandang ini, peradaban itu cuma salah satu proses alam semesta, sama seperti terbentuknya bintang. Jadi, ujian yang kita hadapi ini adalah ujian kosmik yang umum. Dan ini keren banget, karena semuanya nyambung lagi ke misteri awal kita. Ingat paradoks Fermi? Ada satu faktor paling penting tapi paling misterius di dalam persamaan Drake, yaitu L. Rata-rata masa hidup sebuah peradaban teknologi. Kemampuan kita untuk melewati filter agung inilah yang akan menentukan nilai L itu. Jadi, lihat kan, ceritanya sudah berputar 180 derajat. Ini bukan lagi tentang alien di luar sana atau masa lalu yang jauh. Cerita ini sekarang adalah tentang kita. Di sini, saat ini. Ini tentang pilihan-pilihan yang sedang kita buat, yang akan menentukan masa depan kita semua. Vonis atas nasib umat manusia, itu belum diketok palu. Cerita kita belum tamat. Keheningan agung di antara bintang-bintang itu bukanlah sebuah jawaban, melainkan sebuah pertanyaan yang diajukan langsung kepada kita. Bayangkan, mungkin ada jutaan dunia di luar sana yang pernah menghadapi ujian yang sama persis. Beberapa mungkin gagal, dan itulah kenapa langit begitu sunyi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan menjadi salah satu yang berhasil lulus? Jawabannya sedang kita tulis bersama, saat ini juga.